kejadiannya ya, pada saat Elon Musk menjual habis-habisan dia punya Bitcoin tadi, harga jatuh. Nah, jadi awalnya harga Bitcoin itu $60.000 per satu koin, sekarang sudah mencapai terakhir itu di bawah 17.000. Satu koin itu 17.000 itu sekitar 200 sekian juta lah per satu koin. Tetapi prediksi para pakar-pakar mengatakan ini bisa turun sampai ke 13.000 dan terakhir bisa anjlok sampai ke $5.000 per satu koin. Jadi terjun bebas, merosot. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Jangan lupa subscribe dan di like, share juga ya. Thank you. Halo guys, assalamualaikum. Bahagia sekali hari ini saya bisa ketemu abang saya yang ganteng. Bang Haji Sofwan kah ya? Banyak. Tapi biasanya dipanggil Abah Safwan. Biasanya panggil Abah Safwan dan dia punya channel Abah Safwan. Channelnya mantap. Alhamdulillah. Kecil-kecil pada dia. Saya masih di bawahnya. Nah, kita ngomong banyak hal, Mbak. Tapi satu hal aja dari hal yang ada di Abang. Tentang apa yang sekarang lagi tren dan sekarang apa yang orang tunggu-tunggu ternyata di Abang. Yaitu tentang yang lagi tren ini uang digital. Uang digital. Karena sekarang di berbagai negara orang sibuk bermain uang digital karena mungkin uang fiat, uang kontan itu akan ditinggalkan ke depannya nantinya. Kenapa? Repot. Ya, uang fiat. Mungkin orang yang udah lama ngikutin abang paham. Kita tidak. Uang digital yang sekarang ini pasti apa nih bang? Kalau yang kami ya, kelompok komunitas saya bermain itu namanya Pi Network. Pi Network ini didirikan oleh Nicholas Kokalis ya. Dia tinggal di Amerika bersama istrinya Cheng Jovan. Dua-dua ini adalah guru ya, dosen di Universitas Stanford Amerika. Mereka ini adalah orang-orang pinter ya, Dr. Cheng Jovan, kemudian Nicholas Kokalis. Ini adalah orang-orang pintar di bidang komputer. Tadinya dia ikut serta di berbagai uang kripto lainnya ya, termasuk Bitcoin dan lain sebagainya. Setelah dia memahami itu semua dan dia melanjutkan pendidikannya di Stanford, akhirnya dia buka sendiri. Namanya Pi Network. Pi Network ini sosialisasinya luar biasa. Dalam waktu lebih kurang 3 tahun, sosialisasinya telah menguasai lebih kurang 230 negara. Lebih kurang di dunia 230 negara. Jadi pada saat dulu orang main yang paling top itu namanya kan Bitcoin ya, tapi hari ini Bitcoin paling top. Ini adalah komunitas-komunitas orang kaya yang menciptakan alat bayar. Jadi mereka gengsi menciptakan sendiri. Kemudian Bitcoin ini ditambang dan penambangannya juga sulit. Di mana kesulitannya harus memiliki perangkat yang luar biasa mahalnya karena bagusnya dan mahalnya. Dulu orang nambang gratis tak bayar karena alat-alat sederhana pun bisa sekali nambang bisa dapat 2-3 daripada koin itu. Tetapi kalau sekarang jika orang ingin menambang itu harus orang kaya. Kenapa? Kalau dia tidak kaya dia tidak bisa menambang ya. Satu rig itu harganya 32 juta. Jadi kalau satu alat penambang itu membutuhkan 6 rig. 6 alat. 6 kali 32 juta. Itu bisa sampai lebih kurang 150 juta lebih. Itulah alat itu. Dan apabila alat itu digunakan sekarang untuk menambang, satu koin dia tambang membutuhkan waktu 4 tahun. Nah, coba bayangkan. Pada saat dia menambang membutuhkan waktu 4 tahun. Jadi orang-orang kaya yang selama ini biasa menambang itu yang paling sedikit mereka menggunakan 1.200 rig alat. 1.200 itu orang yang biasa-biasa aja. Tetapi kalau sudah dalam tahap konglomerat orang yang sudah serius, dia bisa pakai 10.000. Alatnya itu kalikan per 32 juta itu satu rignya kali 10.000. Nah, itu bisalah dia banyak menambangnya. Jadi pada saat dulu belum ada harganya orang nggak mau nambang. Bohong itu, halu itu dan lain sebagainya. Akhirnya tidak banyak orang yang mengikuti Bitcoin. Pada satu hari ada seorang penambang Bitcoin, koinnya sudah 100 ribuan lebih dan ini masih belum punya nilai. Tiba-tiba ada sebuah toko pizza, dia membuka menerima koin Pi. Nah, si penambang ini merasa gembira karena koinnya ada 100 ribu lebih yang dikumpulkan di tambangnya.
Bisa. Datang dia ke toko pizza, dia tanya, berapa pizza ini? 2 lempengan bulat pizza harganya 10.000 koin. Ah, koin aku banyak kan, harganya nggak ada, dia bayar pakai 10.000 koin Bitcoin. Bisa. Sekian bulan kemudian, tiba-tiba harga Bitcoin per 1 koin sampai 100 juta lebih. Waduh. Terakhir yang paling tinggi itu di tahun 2021 kalau saya nggak salah, 2020 ke 2021. Itu harga 1 Bitcoin 900 sekian juta. 1 Bitcoin. Coba bayangkan yang kehilangan 10.000 kemarin. Tadi hanya Iya. untuk Macam orang gila lah kita. Untuk menambang aja 1 koin dibutuhkan waktu 4 tahun. Kalau penambang biasa, bagaimana dengan mengorbankan 10.000 itu hanya untuk membeli pizza? Itulah riwayat dari Bitcoin dimainkan oleh komunitas-komunitas orang kaya supaya orang lain nggak bisa ikut. Jadi dia pembayarannya khusus Bitcoin, jadi gengsi. Nah, begitu ini meledak, harga semakin tinggi, pada saat dia akan naik melambung, diborong sama Elon Musk. Elon Musk kan adalah orang yang terkaya di dunia, yang punya satelit yang bisa diluncurkannya ke atas, yang punya Tesla itu kalau tak salah saya. Nah, begitu dibeli Elon Musk, orang prediksi ini harga akan terus meningkat. Rame-rame orang berusaha untuk membeli koin di pasaran dikit, dijual sama Elon Musk. Dijualnya keuntungan lah Elon Musk. Begitu Elon Musk menjual total Bitcoinnya, harga Bitcoin jatuh, cerai. Jadi kalau dulu harga Bitcoin itu 60.000. Itulah kejadiannya ya, pada saat Elon Musk menjual habis-habisan dia punya Bitcoin tadi, harga jatuh. Nah, jadi awalnya harga Bitcoin itu 60.000 dolar per 1 koin, sekarang sudah mencapai terakhir itu di bawah 17.000. 1 koin itu 17.000 itu sekitar 200 sekian juta lah per 1 koin. Tetapi prediksi para pakar-pakar mengatakan ini bisa turun sampai ke 13.000 dan terakhir bisa anjlok sampai ke 5.000 dolar per 1 koin. Jadi terjun bebas, merosot. Kalau yang kita mainkan sekarang ini Pi Network ini belum ada harga. Tetapi begitu dibuka harga ini meroket. Nah, bedanya apa tadi? Bitcoin di beberapa negara, kalau Pi Network hampir di semua negara. Jadi memang negara-negara yang ada di dunia ini masih memikirkan bagaimana menciptakan semua uang digital yang bisa berlaku di semua negara. Satu uang. Ya, jadi menciptakan satu jenis uang digital yang berlaku di semua negara. Dan yang mudah-mudahan kita berharap ke depan Pi Network ini menjadi solusi. Nah, jadi banyak pengusaha-pengusaha bisa ikut bergabung di Pi Network sama Nicholas. Kenapa? Cara kerjanya mudah, keamanannya terjamin, kemudian kecepatan dalam bertransaksi untuk Pi Network ini diacungkan jempol. Dan Pi Network bermain di Web 3.0. Web 3.0 adalah web yang terbaru di dunia. Mau tidak mau nanti Twitter ikut gabung, Facebook ikut gabung, semua nanti orang akan ikut gabung. Termasuk mungkin pelayanan travel dan lain sebagainya, ini akan bergabung di Web 3.0. Karena Web 3.0 adalah yang terbaru. Dulu kita Web 1.0, 2, sekarang masuk yang ketiga. Itulah kita berharap Pi Network akan menjadi uang digital dunia. Jadi sekarang kecenderungan masyarakat untuk mengikuti ini bagaimana? Kalau yang saya lihat perkembangan terakhir ya, banyak orang yang ingin mendaftar. Nah, ada juga teman-teman yang nakal. Kalau dulu kan kita daftarnya gratis. Cara daftarnya adalah referral, diundang sama pemain Pi Network. Kalau bukan pemain Pi Network, nggak bisa diundang. Jadi kalau ada macam Pak Jenal banyak duitnya, tapi ingin beli koin Pi, nggak bisa. Pak Jenal harus jadi anggota dulu, mendaftar dulu. Setelah kita mendaftar, nanti kita dapat kode referralnya, kemudian kita bisa menambah, nanti bisa KYC. Ada juga KYC, karena yang dulu ya seperti Bitcoin dan lain sebagainya banyak yang melakukan penambangan itu robot. Nah, jadi banyak orang-orang yang tidak mampu membeli alat akhirnya ketinggalan. Kalau untuk Pi Network dari rakyat kecil sampai rakyat yang berkuasa bisa bermain Pi Network. Hebatnya gratis, nggak bayar. Tetapi ke depan ini sudah mulai banyak orang nakal. Kalau mau ikut gabung, mari bayar 1 juta, nanti saya undang. Sudah seperti itu. Sudah, kenapa? Sudah mulai berharga ini koin. Dan orang sudah berani beli. Ya, saya kemarin ditawar 15.000 per 1 koin.
Orang sering mengejek halu, scam, nggak laku, percuma main, apa katanya, koin ponzi segala macam, nggak usah main lah itu penipuan katanya. Tetapi kenapa orang berani beli koin saya? Kemudian di Cina sudah berani orang barter. Ya istilahnya dia barter, tapi masih sesama pemainnya, namanya peer to peer, saling berhadapan. Dia belanja televisi yang dibelanjakan ini mungkin harganya 5 juta, kita bayarnya pakai koin, nanti 0,000 sekian gitu. Bayarnya kecil, tidak terlalu besar gitu. Ini datang teman saya ini luar biasa ini. Ya. Oh, sekarang udah. Datang ini orang khusus saya dari Jinji, perwakilan Jinji. Jadi luar biasa ya. Karena saya tidak bisa saya jelaskan hari ini, nanti kita bincang-bincang lanjut setelah yang satu ini. Oke, nanti kita tunggu lagi penjelasan dari pakarnya. Oke, Mas salam dulu, Pak. Ya baik teman-teman, sahabat Om Ji, kita sudahin dulu ya sampai di sini. Nanti kita sambung lagi. Waktu masih panjang. Sabar dulu ya, trainer Om Ji.